Perbedaan karakter laki-laki, karakter perempuan, fitrah laki-laki, fitrah perempuan ini mampu dikelola dengan baik, inilah yang disebut dengan keluarga yang harmonis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV di mana saja berada, lebih khusus kepada para keluarga muslim. Alhamdulillah, pada episode pembinaan keluarga sakinah edisi ke-14 hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu membangun keluarga yang harmonis. Membangun keluarga yang harmonis. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu harmonis. Nah, di sini kita melihat dua gambar. Dua gambar yang warnanya berbeda-beda. Di sini macam-macam warna yang nampaknya bagi pelukisnya itu hanya membuang saja warna, membuang cat ke sebuah kertas kosong dengan macam-macam warna. Sedangkan yang sebelah kiri kita ini adalah gambar jari-jari tangan. Yang di tengahnya ada simbol love. Nah, ini juga beraneka macam warnanya. Kesimpulannya bahwa warna yang ada di sini berbeda. Dan warna yang ada di sini juga berbeda. Tetapi apabila kita tanya, indah tidak? Apakah perbedaan-perbedaan warna ini melahirkan keindahan? Tentu kita akan menjawab indah. Nah, ini tidak ada rancangan sebelumnya. Hanya dibuang saja. Cat-cat itu dibuang saja. Cat warna-warni dibuang saja. Tetapi ternyata melahirkan keindahan. Demikian juga di sini. Melahirkan keindahan. Keindahan itu lahir dari keserasian. Keindahan itu lahir dari keserasian. Karena itu tidak akan muncul istilah harmonis ini. Tidak akan muncul istilah harmonis ini jika tidak ada perbedaan. Jadi harmonisasi itu sendiri adalah hal yang berbeda-beda, tetapi menjadi satu ikatan yang selaras dan serasi. Berbeda-beda tetapi menjadi satu ikatan, satu komponen yang selaras dan serasi. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Nah, kita bisa lihat bagaimana sesuatu dikatakan harmonis. Berbeda atau perbedaan ya. Berbeda. Tetapi dia dirangkai menjadi sesuatu yang serasi. Menjadi sesuatu yang serasi, menjadi sesuatu yang selaras. Nah, perbedaan yang kemudian dikelola menjadi sesuatu yang
serasi dan selaras, maka inilah yang melahirkan harmonisasi. Inilah yang melahirkan harmonisasi. Ada yang kata lain, harmonisasi itu dibangun dari perbedaan. Harmonisasi itu dibangun dari perbedaan. Nah, kita bawa kata harmonisasi ini ke dalam keluarga. Keluarga ini komponen yang paling minimal harus ada adalah ada suami yang merupakan laki-laki dan ada istri yang merupakan jenis perempuan. Nah, jadi keluarga ini sudah dibangun di atas landasan perbedaan. Jadi keluarga ini sudah dibangun di atas landasan perbedaan. Ada suami, nah kita sebut saja dia laki-laki, supaya lebih nampak adanya perbedaan itu. Nah, kemudian perempuan, ya perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nah kita bisa lihat di sini, walaisa dzakaru kal unsa. Ya, mana ini? Nah, nanti kita lihat ya, sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan. Mereka sudah berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suami yang merupakan laki-laki dan istri yang merupakan perempuan memang sudah berbeda. Jadi keluarga itu adalah ikatan yang murni, ikatan syar'i yang dibangun di atas landasan perbedaan. Nah, tetapi apabila perbedaan ini, ya perbedaan ini, ya, perbedaan karakter laki-laki, karakter perempuan, fitrah laki-laki, fitrah perempuan ini mampu dikelola dengan baik, inilah yang disebut dengan keluarga yang harmonis. Perempuan punya perasaan yang sensitif. Laki-laki tidak begitu sensitif. Bahkan ada yang tidak sensitif. Perempuan, makanya perempuan mudah menangis. Laki-laki tidak mudah menangis. Kalau ada laki-laki yang suka menangis dikatakan cengeng. Tapi kalau perempuan suka menangis ya memang kodratnya sudah seperti itu. Nah, kalau ini mampu disatukan, mampu dikelola dengan baik menjadi sesuatu yang serasi dan selaras, inilah yang disebut dengan keluarga yang harmonis. Ini, mari kita lihat beberapa narasi yang ada di atas. Jadi keluarga harmonis itu adalah berbeda, keluarga yang dibangun di atas unsur-unsur yang berbeda menjadi satu ikatan yang selaras dan serasi. Harmonisasi keluarga itu adalah merupakan pilar penting. Pilar yang sangat penting terciptanya satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan keluarga yang harmonis ini bisa dikatakan sebagai keluarga yang hebat, keluarga yang memiliki ketahanan yang kuat, keluarga yang kuat, keluarga yang memiliki ketahanan. Ketahanan itu sendiri adalah dibangun di atas landasan harmonisasi. Dan ingat, tidak harmonisnya satu keluarga itu bisa berujung kepada perceraian. Jadi perbedaan-perbedaan yang tidak mampu dikelola, tetapi malah justru perbedaan itu makin
menganga dan menganga, terbuka lebar, saling menjauhkan, inilah yang berujung kepada perceraian. Baik, pemirsa Ruas TV, rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga yang harmonis? Bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga yang harmonis berdasarkan pengertian tadi. Yang sebenarnya hakikatnya substansi daripada keluarga yang harmonis itu adalah bagaimana menyatukan perbedaan. Bagaimana menyatukan perbedaan menjadi sebuah ikatan yang mitsaqan ghalidhan. Jadi sebuah ikatan yang kuat, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali maut, kecuali kematian. Ya, tidak dipisahkan oleh apa dan siapa saja. Yang memisahkan hanyalah kematian. Hanyalah al-maut. Nah, ada 5 kunci. Ada 5 kunci membangun sebuah rumah tangga agar rumah tangga itu harmonis. Agar perbedaan-perbedaan dasar yang ada dari komponen-komponen yang membangun rumah tangga itu bisa dikelola menjadi satu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menyamakan visi keluarga. Menyamakan visi keluarga. Apa yang akan kita capai dengan berkeluarga? Apa yang kita inginkan dengan berkeluarga? Bahkan sebaiknya dari awal calon pasangan masing-masing itu sudah harus menyampaikan visinya. Jadi ibarat fit and proper test. Ya, jadi kalau kita ada promosi jabatan, itu ada istilah fit and proper test. Nah, jadi kita lihat bagaimana pemaparan visi misinya. Nah, calon istri kita ini, calon suami kita ini hendaknya juga kalau bisa tentu tidak saklek, tidak seresmi promosi jabatan itu, ya, yang tidak sampai seperti itu juga. Sederhana aja, mungkin dalam ta'aruf, ya, biasa saja. Mungkin ta'aruf dalam bentuk kurikulum vitae, ya, biografi, jati diri kita. Di situ bisa dilihat. Di situ kita minta dicantumkan apa visi misinya. Nah, karena visi inilah yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk menyatukan perbedaan. Nah, ibarat jadi visi itu ibarat kita gambarkan di sini. Ya, kemana akan kita berlayar? Kemana tujuan kita berlayar? Jadi ada satu keluarga di sini. Ya, katakanlah ini pelabuhan. Nah, di sini ada perahu. Perahu ini bernama keluarga. Makanya keluarga ini memang sering diistilahkan juga dengan bahtera. Bahtera rumah tangga. Ya. Nah, ini katakanlah ini lautnya. Ya, ini bahteranya, ini kapalnya. Nah, di sini siapa saja yang ada di atas kapal ini, dia berdua. Ada suami, ada istri. Ini kan akan berjalan, ini ibarat kehidupan ini.
Ibarat kehidupan yang akan dilalui oleh keluarga ini. Ya, sekali lagi mohon maaf. Ya, sebuah keluarga yang harmonis yang menghentikan kapal ini, hanya al-maut. Itu kalau keluarga yang harmonis. Ya, nah dia mau kemana? Mau kemana ini? Mau kemana keluarga ini? Ini kan di sini banyak tujuan-tujuan di sini, banyak pulau-pulau. Ya, sini ada pulau-pulau ya. Di sini banyak pulau. Bahkan banyak benua. Dia mau kemana? Ya, mau kemana keluarga ini? Mau kemana? Ya. Jadi kalau dia tentukan dia mau ke pulau ini, dia mau ke pulau ini, ya, maka ini adalah merupakan modal dasar, bahkan pilar yang paling mendasar, paling prinsip sebuah keluarga itu akan mencapai keharmonisan. Coba misalnya kalau sudah dari awal di sini ada pilihan-pilihan, ada C. Suaminya mengatakan saya mau ke pulau A. Istrinya mengatakan tidak, saya mau ke pulau B. Jelas tidak bisa. Bagaimana? Ya. Kalau begitu ya keluarganya harus dibelah. Kapal ini harus dibelah. Kalau bisa dibelah, itu tidak bisa jalan. Ya, tentu dia harus mengambil kapal yang lain. Ya. Jadi kalau dia satu kapal yang namanya keluarga, kalau mau harmonis harus sama visinya. Mau kemana? Ya, mau kemana visinya? Suami harus memiliki visi yang sama, istri juga harus memiliki visi yang sama. Barulah kemudian perahu ini bisa jalan. Ya, bisa jalan menuju pulau impian. Inilah yang disebut dengan visi. Ya, inilah yang disebut dengan visi. Jadi kesamaan visi di dalam berkeluarga, kesamaan visi di dalam rumah tangga. Ini adalah merupakan pilar dasar, pilar yang paling prinsip membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Yaitu rumah tangga yang dibangun di atas unsur-unsur yang berbeda, tetapi dikelola dengan baik, diikat dengan berbagai unsur-unsur yang prinsip menurut syariat Islam. Itulah yang disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, menurut Islam, tentu konteks pembicaraan kita ini Islam, sebab kita meyakini bersama hidup yang bahagia itu konsepnya ada dalam Islam. Nah, hidup yang bahagia itu konsepnya ada di dalam Islam. Allah menurunkan agama ini, Allah menurunkan din ini, tujuannya apa? Untuk membahagiakan hidup hambanya. Untuk membahagiakan manusia. Pola hidup bahagia itu hanya ada dalam Islam. Maka kita lihat apa visi utama. Dan ini sifatnya wajib. Ya, kita nanti bagi visi itu ada visi wajib dan ada visi yang sifatnya sunat. Namun mungkin untuk pembahasan kali ini kita tidak akan memperdalam sampai ke situ. Kita hanya ingin menguraikan dulu apa visi utama, visi wajib yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga agar keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Visi utama yang sifatnya wajib menurut Al-Quran sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka orang-orang yang beriman itu mereka berdoa pada Allah, mereka bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia ini hasanah.
Itu sudah eh, itu sudah visi. Jadi hasanah, al hasanatu fid dunya itu sudah visi. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami juga memohon meminta kepadamu, berikan kepada kami hasanah. Berikan kepada kami hasanah. Nah, ini juga menunjukkan visi. Ya, jadi visi utama kita itu adalah al hasanatu fid dunya wal hasanatu fil akhirah. Nanti kita akan lihat bagaimana bahasanya di sini kalau dia dalam konteks keluarga. Nah, jadi memang ada pesan yang the hidden message di dalam ayat ini, ada pesan yang tersembunyi dengan penggunaan dhamir jamak. Nahnu, Rabbana, Atina. Ya, tidak dikatakan Robbi, Atini, ya. Tapi Rabbana, Atina. Nah, dia menggunakan domir jamak. Kami ini menunjukkan bahwa visi ini akan efektif apabila dilakukan tidak sendiri-sendiri. Al-hasanatu fid dunya wal hasanatu fil akhirah. Itu bahasa Al-Quran yang menunjukkan visi seorang muslim. Ini akan efektif apabila dilakukan secara jamak, dilakukan secara berjamaah. Dan jamaah yang terkecil, ya, organisasi yang paling terkecil itu adalah keluarga. Ya, keluarga yang terdiri tadi atas suami dan istri. Nah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tambahan di situ untuk visi akhirat. Jadi nanti ada visi dunia dan ada visi akhirat. Nanti kita lihat di sini ya. Ini ayatnya. Ada tambahan wa qina adzabannar. Dan jauhkan kami dari api neraka. Jauhkan kami dari api neraka. Artinya apa? Di sini kita lihat. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Tiada lain yang dimaksud di sini adalah surga. Tiada lain yang dimaksud, ya Allah berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di surga. Ya, kebahagiaan di akhirat itulah surga. Nah, kemudian untuk ada apa? Apa hikmah daripada tambahan wa qina adzabannar di sini? Dan jauhkan kami dari api neraka. Itu artinya kita meminta pada Allah masuk surganya kita ini jalur tol. Ya, masuk surganya, masuknya kita ke surga, kita minta pada Allah jalur tol. Adakah orang yang masuk surga tidak lewat jalur tol? Ada. Ya, jalur transit. Ya, kita tidak ingin Allah masukkan kita ke surga lewat jalur transit. Ya, jalur transit. Ya, kita tidak menginginkan masuknya kita ke surga lewat jalur transit. Itu pun sebenarnya ya, kalau mau ditimbang-timbang dibandingkan dengan tidak masuk surga, ya apa boleh buat, minimal jalur transit dibandingkan dengan masuk neraka. Nah, di sini visi yang Allah ajarkan kepada kita yang sekaligus disunahkan bagi kita, disyariatkan bagi kita untuk selalu membaca doa ini. Ya, kata para asatidzah kita ini doa sapu jagat. Artinya apa? Ketika kita tidak berdoa yang lain, kita tidak meminta yang lain, cukup ini. Sudah merangkum seluruh permintaan kita. Fid dunya hasanah. Ya, karena permintaan seorang muslim itu memang orientasinya dunia, dua saja. Dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tanpa menyebutkan pun bentuk-bentuk
kebaikan yang dia minta di dunia itu sudah tercakup di dalam. Makanya disebut doa sapu jalan. Nah, jadi visi yang kita inginkan, visi akhir adalah surga dengan jalur tol. Surga dengan jalur tol. Kemudian di dunia ini, ya, fid dunia hasanah. Ini visi dunia, yaitu kebaikan di dunia. Dalam hal ini kebahagiaan yang dimaksud. Nah, kita lihat coba bagaimana tafsir As-Sa'di ya. Kita coba lihat bagaimana ulama kita Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan tafsir apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah. Apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah dan apa yang dimaksud dengan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, beliau coba kita lihat ya, jadi kita masuk ke dalam konteks keluarga ya. Coba saya kembalikan dulu ke sini. Jadi kalau ayat tadi ini, jadi ayat inilah yang mengajarkan kepada kita tentang visi hidup. Visi hidup seorang muslim, termasuk visi keluarga muslim. Nah, gimana itu? Fid dunya hasanah, itu kita bahasakan sakinah, mawaddah, warahmah di dunia. Jadi al-hasanah dalam konteks keluarga, itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah di dunia. Nah, sedangkan al-hasanatu fil akhirah wa qina adzabannar dalam konteks keluarga adalah reuni anggota keluarga di surga. Bagaimana anggota keluarga itu mulai daripada suami, istri, anak, cucu, semuanya berkumpul kembali di surga. Jadi dua kenikmatan di situ. Kenikmatan yang paling utama adalah surga, kenikmatan yang kedua adalah Allah kumpulkan di surga. Reuni. Reuni itu artinya bersatu kembali. Bersatu kembali, berkumpul kembali. Surga itu adalah nikmat. Berkumpulnya keluarga itu kan nikmat. Nah, jadi ini visi. Ini visi keluarga muslim. Ya, kita harus tanya dulu. Calon suami gimana visinya? Ya. Ini katakanlah sebagai acuan. Boleh menggunakan bahasa lain. Kita bisa menggunakan narasi-narasi yang lain. Yang penting substansinya seperti ini. Nah, mari kita coba lihat bagaimana gambaran fid dunya hasanah itu. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini memang juga sudah memberikan penjelasan tentang makna fid dunya hasan itu memang sudah ada keluarga di dalamnya. Rizki yang lancar, luas dan halal. Tentu suami di sini yang punya kewajiban. Ya, kalaupun istri membantu, rezekinya lancar, luas dan halal. Ya, semuanya ini dia halal. Ini yang pokok dulu. Lancar, kemudian lapang. Ya. Yang kedua, istri suami yang soleh dan soleh. Tuh, sudah konteks keluarga di situ. Ya. Jadi kita memiliki suami yang soleh itu sudah merupakan wujud daripada visi dunia. Membangun keluarga sakinah di dunia ini tidak bisa kalau bukan suaminya soleh. Tidak bisa kalau istrinya tidak soleh. Itu sudah akan memecah visi keluarga. Anak-anak cucu penyejuk mata, anak-anak yang soleh dan soleha. Adanya ketenangan batin, ketenangan jiwa, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian keluarga itu bisa selalu memproduksi amal-amal yang soleh. Kemudian di akhirat. Di akhirat dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar, yang dimaksud selamat dari sisaan kubur dan padang mahsyar. Sebab pintu gerbang akhir itu kubur. Jadi orang mati masuk ke alam yang bernama kubur, itu adalah merupakan pintu gerbang akhirat. Nah, termasuk padang mahsyar, ya, ini sudah masuk ke akhirat yang sesungguhnya. Dia selamat dari api neraka, ya.
makna daripada fil akhirati hasanah, dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan abadi di surga. Dan mereka berkumpul kembali. Allah mengumpulkan kembali keluarga. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke sini. Inilah visi keluarga muslim. Ini yang harus disamakan kalau kita mau membangun keluarga sakinah, keluarga harmonis. Keluarga harmonis pertama kali harus dibangun oleh visi yang sama. Kalau berbeda visinya, sangat sulit. Sangat sulit, bahkan mungkin mustahil. Ya, mustahil kita membangun sebuah keluarga yang harmonis yang dibangun oleh visi yang berbeda. Nah, saya ulangi, visi keluarga muslim yang merupakan pilar utama membangun keluarga harmonis, sakinah di dunia, dan reuni di surga. Bagaimana model-model sakinah di dunia tadi sudah diuraikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kemudian di akhirat kita berkumpul kembali di surga. Jadi persatuan suami dan istri serta anak-anak itu bukan hanya di dunia. Setiap Idul Fitri berkumpul semua. Tetapi di akhirat tidak berkumpul. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Ya. Nah, tapi kita menginginkan reuni kembali keluarga itu. Jadi kita ini berkeluarga, kita ini menikah, kita perlu beritahu pasangan kita. Ya. Adinda, istri misalnya kita panggil Adinda. Saya ingin berkeluarga dengan Adinda ini. Saya tidak hanya ingin bersatu di dunia, tapi saya ingin kembali bersama di surga. Masya Allah. Saya pun demikian wahai kakanda. Enak sekali kalau seperti itu. Ya, suami yang seperti inilah yang saya idam-idamkan, yang saya damba-dambakan, dan saya temukan pada kakanda. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya, apa misinya? Ya, apa yang harus kita lakukan? Karena mencapai visi itu harus ada jalannya. Jadi saya kembali kepada ilustrasi perahu ini. Ya, nah, sebuah keluarga yang memiliki visi yang sama, dia juga harus memiliki misi. Misi itu adalah jalan, cara untuk mencapai visi. Nah, tentu di sini kalau ilustrasi di sini adalah laut. Ini di sini laut ini seperti juga daratan sebenarnya. Ya, kita mau ke mana? Kita mau ke Bone misalnya. Ya, itu juga bisa lewat apa? Bisa lewat Bantaeng, lewat Sinjai. Ya, kalau di Sulawesi Selatan ya. Juga bisa lewat Camba. Ya, bahkan juga bisa dari lewat lain. Bisa lewat dari Sopeng, dari Sidrap, ya. Bisa dari jalur itu. Tentu kita menginginkan jalur yang cepat. Ya, maka itulah misi. Ya, kita menginginkan jalur cepat untuk mencapai visi. Ada dua. Ya. Saya perlu tuliskan di sini karena penting. Ada dua misi. Cara untuk mencapai visi tadi. Visi keluarga muslim harmonis. Yang pertama adalah memiliki majelis ilmu syar'i. Ini misi ya. Ini misi keluarga harmonis. Ini misinya. Untuk mencapai visi keluarga harmonis, maka ini misinya. Memiliki keluarga itu memiliki majelis ilmu syar'i.
Ya, sebab ilmu syar'i inilah yang menuntun keluarga itu menjadi baik. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan agama itu padanya. Jadi ciri-ciri orang yang baik adalah orang yang memahami agama. Ada yang mengatakan, banyak juga orang yang paham agama tidak baik, tetapi lebih banyak orang yang tidak paham agama tidak baik. Kalau dia menjadi orang baik kebetulan. Ya. Banyak orang seperti itu mengatakan, paham agama juga orangnya tidak baik. Iya, tetapi yang tidak paham agama itu umumnya tidak baik. Ya, umumnya tidak baik. Nah, jadi keluarga ini harus memiliki majelis ilmu. Terserahlah ada guru di mana dia belajar. Ya, mau itu namanya taklim, mau namanya tarbiyah, silahkan. Ya, yang penting keluarga itu memiliki majelis ilmu. Ya, mau bersama-sama, mau terpisah di dalam belajar tidak masalah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalannya surga dunia, al-hasanatu fid dunya, dan reuni di surga kelak, reuni keluarga di surga kelak. Jalannya pertama kali adalah keluarga itu harus memiliki majelis ilmu syar'i. Yang kedua, memiliki komunitas. Keluarga itu memiliki komunitas yang solehah. Nah, jadi suaminya dia bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, suaminya bergaul dengan orang-orang baik. Istrinya bergaul dengan wanita-wanita soleh. Nah, komunitas inilah yang memberikan warna kepadanya, memberikan sibghah kepadanya, pewarnaan Islami. Ya, kemudian komunitas inilah yang selalu memberikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, bisa juga jadi kontrol, ya, kontrol kita. Komunitas inilah yang memberikan penguatan-penguatan, ya, pada pribadi-pribadi kita dan keluarga kita. Jadi ini misi, tidak akan bisa tercapai visi tadi. Visi keluarga muslim, visi keluarga harmonis, itu tidak bisa tercapai kalau dua misi prinsip ini tidak dilakukan oleh keluarga. Jadi kalau ada yang melihat, kenapa nih keluarga lagi rentan sekali? Oh ini sebenarnya nih, di sini jawabannya. Padahal dia sama-sama keluarga Islam. Dia muslim, dia muslimah. Apa? Kita lihat dari poin-poin yang kita jelaskan tadi. Demikian untuk sementara part 1, bagian pertama dari penjelasan tentang membangun keluarga yang harmonis. Insya Allah nanti kita akan sambung pada bagian kedua pada pertemuan yang akan datang.